10 fakta menarik tentang Spanyol. Halo semuanya, kembali lagi di channel Kelas A Fakta. Hari ini kami akan membawa Anda jalan-jalan keliling Spanyol dan di sini kita akan sama-sama belajar tentang wisata, keunikan dan fakta unik yang ada di Spanyol. Spanyol mungkin merupakan tujuan umum bagi kebanyakan orang. Dengan langitnya yang cerah, jalanan yang menawan, budaya yang dinamis, dan orang-orang yang bahagia, ini adalah pilihan yang mudah. Namun di luar stereotip dan kesan pertama ini, apalagi yang perlu diketahui tentang Spanyol? Apa yang terjadi dalam sejarah Spanyol? Bagaimana sejarah ini mempengaruhi keadaan Spanyol saat ini? Apalagi yang bisa dinikmati selain tempat wisata populer? Di sini Anda memiliki 10 fakta menarik tentang Spanyol yang akan membuat perjalanan Anda lebih bermakna, atau akan membantu Anda lebih mendalami jika Anda pindah ke negara tersebut. 10 hal mengejutkan tentang Spanyol. Kita sudah memiliki gagasan umum dan komersial tentang Spanyol, namun di baliknya terdapat lapisan sejarah, tradisi, dan budaya yang telah membentuk negara ini dan terus berlanjut hingga saat ini. Mari kita lihat lapisan-lapisan ini, karena lapisan-lapisan ini menawarkan banyak informasi. Informasi yang tidak hanya menarik untuk diketahui, namun juga memberikan nilai lebih bagi perjalanan Anda, baik sekedar untuk liburan maupun jangka panjang. 1. Bahasa Spanyol adalah bahasa kedua yang paling banyak digunakan di dunia. Jangan kaget jika Anda berjalan-jalan di Barcelona dan mendengar penduduk setempat berbicara dalam bahasa selain bahasa Spanyol. Spanyol merupakan negara terbesar kedua di Uni Eropa, dengan populasi terbesar kelima di Eropa. Ditambah lagi, sejarah Spanyol adalah salah satu dari banyak koloni. Hal ini menyebabkan bahasa Spanyol menjadi bahasa kedua yang paling banyak digunakan di dunia. Seperti bahasa lain yang digunakan secara global, bahasa Spanyol yang digunakan di Spanyol, Castellano, berbeda dengan bahasa Spanyol di Amerika Latin, misalnya. Namun penting untuk dicatat bahwa bahkan di Spanyol, bahasa Spanyol bukanlah satu-satunya bahasa resmi. Anda memiliki Galego di Galicia, Catalan di Catalonia, dan Euskara di Basque Country. Itulah sebabnya, ketika mengajukan permohonan kewarganegaraan, beberapa komunitas otonom mengharuskan Anda mengetahui sebagian bahasa mereka. Misalnya di Catalonia, selain menguasai bahasa Spanyol tingkat tertentu, Anda juga perlu mengikuti kursus bahasa Katalan selama 45 jam. Ini mungkin terdengar menakutkan, namun tidak sulit untuk dilakukan. Dan jika Anda berbicara nol bahasa Spanyol, Anda selalu dapat mendaftar di salah satu dari banyak kursus bahasa Spanyol dan mendapatkan visa pelajar di negara tersebut. 2. Spanyol memiliki keluarga kerajaan. Jangan kaget jika melihat seorang putri di Spanyol. Keluarga kerajaan? Maksudmu seperti raja, ratu, pangeran, dan putri? Iya, benar sekali. Saat ini, negara tersebut memiliki Raja Felipe VI, Ratu Letizia, dan kedua putri mereka, Leonor, Putri Asturias, dan Infanta Sofia dari Spanyol. Istana kerajaan terletak di Madrid dan terbuka untuk umum. Namun, Spanyol adalah negara monarki konstitusional. Artinya, keluarga kerajaan tidak mempunyai kekuasaan absolut dan menjalankannya sesuai dengan konstitusi. Jadi selain keluarga kerajaan, ada juga Pedro Sánchez, Presiden Spanyol. 3. Orang Spanyol tidak menganggap paella sebagai hidangan nasional Spanyol. Jangan bingung jika Anda pergi makan siang ala Spanyol dan tidak melihat paella di atas meja. Banyak orang asing mungkin mengira makanan nasional Spanyol adalah paella, namun sebagian besar orang Spanyol justru menganggapnya lebih sebagai masakan Valencia, karena makanan ini berasal dari sana. Selain paella, ada banyak masakan tradisional Spanyol yang bisa dicoba. Tortilla de patatas, telur dadar Spanyol, kroket, patatas bravas, DLL. Perut Anda pasti akan berterima kasih. Bagi orang Valencia, paella biasanya mengacu pada paella Valenciana, yang terdiri dari nasi bulir bulat, kelinci, ayam, garrofo, kacang lima, dan kunyit. Masakan lain yang berisi nasi biasa disebut arroz, misalnya arroz negro. Meskipun Valencia terkenal dengan paellanya, selain itu Valencia juga merupakan kota yang indah untuk ditinggali. Ini adalah kota pesisir yang menggabungkan kehidupan kota yang menarik dan suasana pantai yang menenangkan dan harganya terjangkau. 4. 47 situs warisan dunia UNESCO di Spanyol. Jangan kaget saat mengetahui Anda tinggal naik kereta api dari situs warisan budaya. Spanyol memiliki jumlah situs warisan dunia UNESCO ketiga terbanyak di dunia.
Kunjungi Alhambra di Granada. Rumah Sakit de San Pau di Barcelona, Taman Nasional Teide di Tenerife, saluran air di Segovia, atau kunjungi salah satu situs yang kurang dikenal. Ada banyak situs warisan budaya yang tersebar di seluruh negeri, jadi dimanapun Anda berada, pasti ada yang bisa dikunjungi atau bahkan ditinggali. 5. Spanyol memiliki beberapa hal tertua. Jangan lewatkan kesempatan makan di restoran berusia 300 tahun, Spanyol penuh dengan budaya, dan selalu ada sesuatu untuk semua orang. Bagi pecinta sastra, Don Quixote karya penulis Spanyol, Miguel de Cervantes, dianggap sebagai novel modern pertama. Anda dapat mengunjungi rumah masa kecilnya di Alcalá de Henares. Jika Anda seorang pecinta kuliner, restoran tertua di dunia, Restoran Tebotin, ada di Madrid. Itu telah ada sejak 1725 dan telah menyaksikan banyak tokoh terkenal. Seniman terkenal Spanyol Francisco de Goya bekerja di sini sebagai pencuci piring, dan Ernest Hemingway menikmati makanan di sini, dan bahkan menulis tentang restoran tersebut dalam novelnya Fiesta. Bagi para seniman, pelukis favorit dunia banyak yang berasal dari Spanyol. Anda memiliki Pablo Picasso dari Malaga, Salvador Dali dari Figueres, Diego Velázquez dari Sevilla, dan Joan Miró dari Barcelona. Banyak karya mereka dilestarikan dan tersedia untuk dilihat di berbagai museum di seluruh negeri. 6 pagi berlangsung sampai jam 2 siang, jangan khawatir jika seseorang mengucapkan selamat pagi pada jam 1 siang di Spanyol. Di Spanyol, konsep siang hari biasanya sekitar jam 2 siang. Itu sebabnya, Anda akan mendengar orang-orang mengucapkan Buenos Dias hingga jam 2 siang, dan Anda akan mendapati bahwa orang-orang biasanya makan siang pada waktu tersebut. Makan malam biasanya terjadi sekitar jam 9 malam. Persepsi waktu yang berbeda ini mungkin memerlukan waktu untuk membiasakan diri sebagai orang asing di Spanyol, namun tidak terlalu buruk. Anda mungkin juga pernah mendengar tentang jam tidur siang di Spanyol. Saat ini, khususnya di kota-kota besar, masyarakat, selain balita atau orang tua, sudah tidak lagi tidur siang. Namun, beberapa toko dan tempat usaha masih tutup pada jam tersebut, 14.00-17.00, untuk makan siang dan istirahat. Hal lain yang mungkin mengejutkan Anda tentang waktu Spanyol, bank hanya buka sampai jam 2 siang pada hari kerja, dan tutup sepenuhnya pada akhir pekan. Toko bahan makanan biasanya juga tutup pada hari Minggu. Birokrasi di Spanyol juga lambat, jadi rencanakan terlebih dahulu. 7. 45% populasi wirausaha adalah perempuan. Jangan kaget saat mengetahui banyak startup yang dipimpin oleh perempuan di negara ini. Selama dekade terakhir, kesenjangan gender telah menurun lebih dari 30%. Menurut Indeks Kesetaraan Gender, Spanyol memperoleh skor 74,6 poin dari 100, 6 poin di atas skor rata-rata UE. Hal ini membuat Spanyol menduduki peringkat ke-6 di Uni Eropa. Masih banyak ruang untuk perbaikan, meskipun statistik menunjukkan bahwa 45% populasi wirausaha di Spanyol adalah perempuan. Dengan penerapan undang-undang pengusaha di Spanyol, persentase ini bisa lebih meningkat. Dan tidak diragukan lagi, sebagian besar pengusaha perempuan tersebut adalah orang asing. Hal ini terutama karena pengajuan izin tinggal di Spanyol melalui visa wirausaha menjadi jauh lebih mudah. 8. Ketelanjangan itu sah. Jangan khawatir jika melihat orang telanjang berjemur di pantai. Sesuatu yang mungkin mengejutkan Anda adalah bahwa ketelanjangan sebenarnya legal di Spanyol. Namun jangan takut, Anda pasti tidak akan memasuki toko sambil melihat sekelompok orang telanjang berjalan-jalan. Hal ini tentu dianggap tidak pantas. Namun, ada banyak pantai naturis di seluruh Spanyol, dan ini adalah tempat yang dihormati dan aman. 9. Selama 800 tahun, Spanyol adalah tanah mur. Jangan bingung menemukan bangunan mur di Spanyol. Sedikit tentang sejarah dan geografi Spanyol. Di bawah Spanyol pada peta adalah Afrika. Pada tahun 711 M, bangsa Mur pindah ke Spanyol dan menduduki negara tersebut selama 8 abad. Inti pemerintahan Mur berada di Spanyol Selatan. Dulunya disebut Al-Andalus, yang sekarang dikenal sebagai Andalusia. Itulah sebabnya Anda akan melihat pengaruh paling Mur dalam arsitektur di Spanyol Selatan. Selain itu, 4.000 kata Arab kini menjadi bagian dari bahasa Spanyol. Semua kata yang diawali dengan al berasal dari bahasa Arab.
Namun, karena letak geografis di sekitar Basque Country, bangsa Moor tidak dapat menyerang wilayah ini. Suku Basque mampu melestarikan budaya dan bahasa mereka, Euskara, yang merupakan salah satu bahasa tertua yang masih digunakan di dunia saat ini. Anda akan menemukan bahwa di Spanyol, terdapat banyak perbedaan regional dan budaya seperti ini. Dan setiap tempat memiliki keunikan. Jika Anda ingin benar-benar membenamkan diri dalam budaya Spanyol dan mengenal negaranya, mungkin digital nomad visa cocok untuk Anda. 10 Kepulauan Canary lebih dekat ke Afrika daripada Spanyol. Jangan kaget saat mengetahui bahwa Kepulauan Canary berada di zona waktu yang berbeda. Kita sudah tahu kalau semenanjung Spanyol adalah tempat yang bagus untuk menikmati pantai. Pulau ini memiliki sekitar 300 hari sinar matahari dalam setahun dan garis pantai sepanjang 8.000 km. Costa Blanca, Costa Brava, Costa del Sol, Costa Dorado, dan Costa de la Luz hanyalah beberapa dari sekian banyak pantai yang dapat Anda nikmati. Namun jika kita melakukan perjalanan keluar semenanjung dan menyusuri peta, kita akan mencapai Kepulauan Canary. Di sini, Anda akan menemukan iklim yang lebih hangat, lebih banyak sinar matahari, dan pemandangan yang sangat berbeda karena lokasinya lebih dekat dengan Afrika dan kepulauan vulkanik. Lingkungan alamnya berkembang dan menawarkan tempat yang sempurna untuk tidak hanya bersantai, tetapi juga olahraga petualangan seperti selancar, para layang, menyelam, dan banyak lagi. Hal ini menjadikannya lokasi yang bagus untuk pensiun atau menghabiskan masa jeda tanpa bekerja. Jika Anda ingin menjelajahi opsi ini, lihat visa tidak menguntungkan, tempat tinggal yang tepat untuk Anda. Itulah 10 fakta unik Spanyol yang belum kalian pernah dengar, sangat menarik bukan dan sangat unik-unik. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan kalian mengenai Spanyol. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya dari Kelas A Fakta dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kelas A Fakta supaya kalian mendapatkan fakta unik lainnya.